Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlianti Puspita Setiawardani dengan NIM 244 dari kelas 5D Manajemen. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul PT Krakatau Steel. Apa sih PT Krakatau Steel Persero Tbk itu? Adalah perusahaan milik negara atau BUMN Indonesia yang bergerak di bidang produksi baja dan produksi-produksi terkait. Didirikan pada tahun 1970, Krakatau Steel merupakan salah satu produsen baja terbesar di Asia Tenggara. Perusahaan ini memiliki fasilitas produksi terintegrasi yang meliputi berbagai tahap proses, mulai dari pembuatan baja mentah hingga produk jadi seperti pelat baja, gulungan baja, dan pipa baja. Baik, saya akan menjelaskan tentang tujuan. Tujuan penerapan e-government di BUMN seperti PT Krakatau Steel Persero Tbk adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi dalam berbagai aspek perusahaan. Sebagai perusahaan milik negara, Krakatau Steel diharapkan mengadopsi teknologi digital untuk mempercepat layanan internal dan eksternal, termasuk pengelolaan data, pelaporan, dan pengambilan keputusan. E-government dapat membantu perusahaan memenuhi standar tata kelola yang baik yang diharapkan pemerintah, khususnya dalam pengelolaan sumber daya dan penanganan informasi yang lebih akurat dan tepat waktu. Selain itu, penerapan ini juga memungkinkan Krakatau Steel beradaptasi dengan perkembangan digital yang semakin pesat dalam industri manufaktur, mendukung juga efisiensi proses produksi dan meningkatkan daya saing perusahaan di tingkat nasional maupun internasional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dari e-government di BUMN. Ini mencakup peningkatan transparansi, efisiensi layanan, keterlibatan masyarakat, serta aksesibilitas informasi. Transparansi meningkatkan karena sistem digital memungkinkan pemantauan yang lebih mudah atas data dan kinerja perusahaan, sehingga mengurangi peluang untuk tindakan yang tidak sesuai aturan. Efisiensi layanan publik dan administrasi internal juga meningkat karena proses menjadi lebih cepat dan lebih hemat biaya. Dengan keterlibatan masyarakat yang lebih tinggi, Krakatau Steel bisa lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan dan publik, misalnya melalui umpan balik digital. Selain itu, aksesibilitas informasi yang lebih baik membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat, karena perusahaan lebih terbuka dalam menyampaikan informasi terkait operasi dan kinerjanya. Baik, saya akan menjelaskan tentang implementasi sistem informasi dalam e-government dengan berbagai komponen utama untuk memastikan operasional yang efektif dan terintegrasi. Komponen perangkat keras atau hardware mencakup komputer, server, perangkat penyimpanan, dan perangkat jaringan yang mendukung operasional dan komunikasi antar divisi. Perangkat lunak yang digunakan untuk aplikasi ERP dan SCM yang membantu mengelola operasi, produksi, logistik, dan distribusi secara efisien. Basic data digunakan untuk menyimpan dan mengelola data perusahaan seperti data karyawan, inventaris, dan laporan keuangan, sehingga memudahkan pengambilan keputusan berdasarkan data yang terintegrasi dan real-time. Jaringan komunikasi termasuk internet dan intranet memungkinkan pertukaran data yang cepat antara pusat dan cabang, serta mendukung integrasi sistem di seluruh bagian perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Penerapan e-government di PT Krakatau Steel mendukung pengambilan keputusan berbasis data untuk
meningkatkan kinerja operasional dan respon terhadap perubahan pasar. Digitalisasi memungkinkan pengelolaan data terpusat melalui platform seperti Digital Control Tower yang menyatukan data dari berbagai departemen seperti penjualan, operasional, dan keuangan. Hal ini memungkinkan manajemen untuk lebih cepat mengakses informasi dan melakukan analisis sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih tepat waktu dan akurat dalam menghadapi tantangan pasar. Peningkatan akses terhadap data internal ini selain efisiensi operasional berkontribusi pada ketepatan strategi Krakatau Steel dalam perencanaan bisnis dan skenario pasar di masa depan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang partisipasi masyarakat. PT Krakatau Steel Tbk telah menerapkan berbagai fitur interaktif dalam e-government untuk meningkatkan partisipasi publik, seperti layanan keterbukaan informasi publik melalui platform digital. Pada tahun 2023, perusahaan ini merilis layanan informasi publik berbasis web dan mobil bagi masyarakat yang diakses melalui pejabat. Pengelolaan informasi dan dokumentasi. Langkah ini memperkuat keterbukaan informasi publik dan memudahkan masyarakat mengakses informasi terkait operasional perusahaan secara transparan. Fitur-fitur ini menunjukkan komitmen Krakatau Steel dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan memfasilitasi komunikasi interaktif dengan publik. Baik, saya akan membacakan kesimpulan. Penerapan e-government di PT Krakatau Steel menunjukkan langkah positif dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi operasional perusahaan. Penggunaan sistem digital yang terintegrasi memungkinkan akses yang lebih baik terhadap informasi, baik untuk pihak internal maupun publik. Platform pengaduan dan portal informasi publik yang disediakan Krakatau Steel memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan dan memberi masukan. Selain itu, pengelolaan data yang lebih terstruktur juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih cepat dan tepat. Meskipun demikian, beberapa hambatan masih ada, seperti keterbatasan anggaran dan tantangan dalam pengembangan keterampilan SDM untuk mendukung transformasi digital sepenuhnya. Keterbatasan ini mempengaruhi kecepatan implementasi dan efisiensi yang dapat dicapai dalam jangka pendek. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.